Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu tentang koci yang terdiri dari observer, koci, sama coach. Dan saya sendiri adalah Risa Desi Susanti dari SMPN 1 Tanjung Kerta dan rekan saya Denis Bajarudin dari SLB Negeri Tanjung Indah dan Hasanuddin dari SMK Terpadu Tursina. Oke, sekarang kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Denis. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat sekarang. Oh iya. Dengar-dengar kemarin Pak Denis pernah bilang saya ya bahwa akan melakukan coaching, betul Pak? Betul, saya akan melakukan coaching pada Bu Risa. Oh pada Bu Risa ya. Nah, jadi begini ya Pak Denis, sebelum nanti pelaksanaan coaching ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk rubrik penilaiannya sudah siap mungkin ya Pak ya? Insya Allah sudah siap. Ya. Nah, kemudian kita akan pastikan coaching ini sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian untuk penilaiannya harus merupakan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian dari respon coachingnya nanti yang akan jadi penilaian. Kemudian prinsip coaching itu sendiri Pak Denis yang tidak boleh ditinggalkan yaitu kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana kita memaksimalkan potensi. Itu mungkin Pak Denis. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Denis kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Pak? Kompetensi yang saya kembangkan tentunya ada dua kompetensi. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot yang menggunakan teknik. Iya. Baik Pak Denis, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak Denis ingin atau yang diinginkan oleh Pak Denis yang saya amati itu seperti apa Pak? Tentunya ingin menggali potensi yang ada pada diri coach itu sendiri, terutama untuk mendapatkan atau mengambil solusi pada permasalahan coach itu sendiri. Ya, kemudian yang selanjutnya, bagaimana penilaian Pak Denis terhadap kegiatan yang akan dikembangkan ini Pak? Penilaian saya ini cukup baik untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang komunikasi, kemudian menjadi stimulan bagi coach dan mencari solusi pada coach itu tersendiri pada permasalahan yang coach hadapi. Iya, baik. Pertanyaan terakhir Pak Denis, kira-kira apa harapan dari kegiatan ini? Saya harap pada kegiatan coaching ini saya bisa menggali potensi pada coach yang pada saat ini Bu Risa, supaya Bu Risa dapat mencari solusi-solusinya terhadap permasalahannya Bu Risa sendiri. Baik, terima kasih Pak Denis ya. Selamat melaksanakan coaching. Nanti insya Allah saya akan membersamai Pak Denis untuk memastikan dan menilai proses berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risa. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kesibukannya nih hari sekarang? Alhamdulillah hari ini sudah selesai MPLS dan kita sedang sedang penjajakan kepada anak-anak baru, peserta didik baru. Sebentar, saya minta waktunya untuk coaching dulu ya. Ya, Nah, Bapak. apa sih yang akan kita bicarakan pada percakapan kali ini? Pada percakapan kali ini saya ingin meminta sharing sama Bapak ya. Ya. Saya ingin sharing sama Bapak bagaimana solusinya ketika adanya senioritas di sekolah saya gitu Pak. Nah, adanya senioritas itu
kira-kira seperti apa yang dirasakan adanya senioritas itu oleh Bu Risa? Ketika saya mencoba memberikan usulan atau apa, terkadang yang usianya 50 tahun ke atas, karena mereka itu merasa sudah menguasai ilmu atau memiliki pengalaman yang lebih banyak, jadi seolah-olah mereka itu tidak menerima gitu usulan-usulan dari anak-anak muda. Misalkan kan kita punya usulan yang cemerlang nih, tapi mereka itu dikarenakan merasa lebih tua dan merasa punya pengalaman yang banyak, jadi mereka itu tidak menerimanya dengan begitu saja gitu Pak. Nah, tadi permasalahan sudah diungkapkan. Kira-kira kalau pandangan Bu Risa sendiri, adakah rencana ataupun solusi dalam permasalahan Bu Risa sendiri kira-kira? Mungkin rencananya saya ingin mencoba memberikan pemahaman-pemahaman tentang usulan-usulan saya itu, sehingga para senioritas itu dapat mengerti bahwa apa yang saya usulkan itu bukan hanya sekedar egois gitu Pak. Jadi seolah-olah kita itu bukan hanya memikirkan kaum muda saja, tetapi juga memikirkan kaum yang usianya sudah di atas 50 tahun gitu Pak. Nah, itu barusan rencana dan solusi dari Bu Risa akan bisa show up lah gitu ya, yang mengungkapkan ide-ide gagasan yang Bu Risa miliki kepada terutama pada guru-guru yang senior ya. Apakah hal itu bisa dilakukan oleh Bu Risa? Insya Allah Pak, saya akan melakukannya. Nanti kan katanya akan ada rapat ya Pak. Nah nanti setelah selesai rapat, saya akan mencoba berbicara secara langsung terhadap Bapak Ibu guru yang usianya sudah di atas 50 tahun, yaitu para senior. Dan saya akan mencoba memberikan pemahaman-pemahaman bahwa apa yang saya utarakan itu adalah untuk semuanya, semua pihak, sehingga mereka itu satu sefrekuensi dengan pemikiran saya gitu Pak. Itu saja mungkin. Nah, mudah-mudahan rencana Bu Risa apalagi akan segera ya ketika mau rapat terlaksana dan bisa meningkatkan terutama potensi kita sendiri bisa dipandang oleh para senior, sehingga senior tidak memandang sebelah mata kepada kita. Dan mudah-mudahan saya juga nanti mau mendengar lagi cerita setelah pelaksanaan rencana Bu Risa ini, apa hasilnya, dan mudah-mudahan ada nilai positif bagi Bu Risa sendiri ya. Terima kasih Bu Risa telah mau bercakap dengan saya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bu Risa. Ya, assalamualaikum Pak Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cecep. Alhamdulillah ya Pak Denis, setelah melakukan coaching dengan Bu Risa, tadi saya mengamati betul proses yang sudah dilakukan oleh Pak Denis ya. Ada beberapa pertanyaan untuk evaluasi ya. Pertama, kira-kira menurut Pak Denis bagaimana performa tadi dalam percakapan? Dalam percakapan alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya memberikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta dan Bu Risa sendiri memberikan respon yang baik. Oke, untuk atau kira-kira nilai yang ingin diberikan Pak Denis terkait proses tadi? Mungkin nilai 8 ya Pak. Ya pada percakapan yang tadi saya. Kira-kira kenapa nggak 10 gitu? Apakah ada perbaikan? Sebenarnya kalau untuk menilai diri sendiri kurang percaya diri ya ternyata. Kenapa gitu? Saya tadi bercakap dengan Bu Risa atau melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, namun tentunya ada perbaikan-perbaikan yang harus saya lakukan terutama dalam bidang komunikasi karena memang kurang terbiasa, itu yang perlu ditingkatkan oleh saya. Iya, baik Pak Denis ya. Terkait kegiatan tindak lanjutnya apa Pak Denis? Untuk tindak lanjutnya, sebagaimana tadi sudah dibicarakan kepada Coach, saya akan bertemu lagi dengan beliau dan menanyakan hasil dari rencana
tadi yang akan dilakukan oleh saudara Bu Risa, apa ada positif atau negatif? Nah, di sini sebagai refleksi lah Pak. Iya. Seperti itu. Baik, untuk yang terakhir boleh saya mengapresiasi ya Pak Denis ya. Saya mengapresiasi proses Terima kasih. yang sudah dilakukan Pak Denis tadi bersama Bu Risa, sudah melakukan proses tirta dengan baik ya. Baik sekali, dan Pak Denis yang saya ingin apresiasi adalah bagaimana Pak Denis dapat memberikan pertanyaan pemantik yang mampu memaksimalkan potensi diri dari Bu Risa untuk pemecahan masalahnya. Baik, terima kasih ya Pak Denis. Sama-sama Pak Cecep. Terima kasih kerjasamanya. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Bu Risa. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Risa. Alhamdulillah ya. Pak Cecep, saya mendengar percakapan bahwa Pak Cecep akan melakukan coaching dengan Pak Denis, betul begitu? Betul Bu Risa. Apakah Pak Cecep sudah menyiapkan rubrik penilaiannya? Sudah. Iya, karena kan di dalam rubrik penilaian itu harus tercantum sesuai alur tirta, terus Iya. penilaian pertanyaannya juga harus berbobot, terus Betul. responnya seperti apa, juga ada prinsip coaching itu ya Pak? Iya. Yaitu tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa di sana juga ada beberapa pertanyaan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan sama Pak Cecep terhadap coach Pak Denis itu? Ya, jadi begini Bu Risa ya, saya kompetensi yang ingin dikembangkannya yaitu bagaimana ketika melakukan coaching itu present atau kehadiran penuh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana ketika memberikan pertanyaan berbobot. Iya, seperti itu ya. Ya. Lalu proses apa yang ingin Bapak harapkan dari kegiatan coaching ini bersama Pak Denis? Ya, tentunya dari proses coaching ini saya berharap nanti ada komunikasi yang baik ya, terutama dalam menanyakan secara aktif, kemudian pertanyaannya juga harus berbobot, Bu Risa. Oh iya, ya oke. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kira-kira harapan apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Ya, tentunya harapannya nanti Pak Denis sebagai coach menemukan solusi-solusi Bu Risa. Saya akan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian nanti diharapkan justru Pak Denis nanti yang mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya seperti itu Bu Risa. Oke, jadi Pak Cecep hanya sebagai stimulus saja mungkin ya? Betul, Iya, betul. Oke, kalau begitu selamat melaksanakan tugas coachingnya dan saya akan membersamai Pak Cecep selama proses coaching tersebut. Ya, terima kasih Bu Risa. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Denis, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Cecep. Selamat siang. Ya, kemarin Pak Denis bilang ya bahwa Pak Denis akan melakukan konsultasi, betul Pak? Betul Pak Cecep, saya ingin konsultasi ke Pak Cecep tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, kira-kira permasalahan Pak Denis itu seperti apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Nah, saya memiliki permasalahan terutama pada proses pembelajaran. Saya masih kesulitan dalam meningkatkan rasa percaya diri peserta didik Pak Cecep. Oh, seperti apa itu Pak? Kira-kira kalau boleh digambarkan, Nah, percaya diri seperti apa? Anak itu khususnya peserta didik saya masih banyak yang pemalu, nah takut untuk bisa mengungkapkan dan rasa percaya dirinya kurang bisa muncul gitu. Itu mungkin permasalahannya. Masih belum memiliki percayaan diri yang penuh ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira rencana Pak Denis untuk memperbaiki itu kira-kira mau seperti apa Pak? Mungkin rencana saya dalam meningkatkan percaya diri sekedar baru saya memberikan kesempatan atau kepada peserta didik untuk bisa memimpin contoh kecil dalam pembelajaran, memimpin doa, memimpin barisan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti percakapan seperti ini sebagai stimulasi dalam bicara lah anak itu, kemudian memberikan kesempatan anak untuk bisa tampil di depan, sekedar bercerita
untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Oh, itu sangat bagus sekali Pak Denis ya. Saya sangat mengapresiasi rencana dari Pak Denis, itu sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Untuk selanjutnya kira-kira kapan rencana Pak Denis akan dilaksanakan? Nah, kemarin seminggu kan tidak efektif karena ada program MPLS, dan minggu sekarang sudah mulai efektif pembelajaran. Saya kira sudah bisa dilaksanakan ketika awal pembelajaran. Oh, jadi minggu-minggu ini ya? Nah, ya, betul. Iya. Kemudian yang selanjutnya kira-kira komitmen Pak Denis untuk rencana Pak Denis itu seperti apa Pak? Saya harap saya bisa konsisten, bisa menerapkan rencana saya itu, dan hasilnya tentunya mudah-mudahan bisa meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. Oke, baik Pak Denis ya. Untuk yang terakhir, apakah ada rencana pertemuan ke depan mengenai coaching kali ini Pak Denis? Tentunya seharusnya ada, yaitu mungkin karena untuk bisa mengetahui hasil saya bagaimana terkait pencapaian hasil dari rencana yang saya laksanakan. Iya. Ya baik ya Pak Denis, selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Denis bisa tercapai dengan baik ya, dan Pak Denis tentunya diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya Allah. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Cecep. Alhamdulillah ya Pak Cecep, barusan kita sudah mengetahui bagaimana tindakan dari coach kita yaitu Pak Denis. Di sini saya hanya akan mengamati untuk sebagai bahan evaluasi saja ya Pak ya. Iya betul. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih dari hasil tadi yang sudah kita lihat performanya seperti apa. Bagaimana sih performa percakapan tadi menurut Pak Cecep? Ya, alhamdulillah ya, pada intinya percakapan atau coaching tadi berjalan dengan baik Bu Risa, karena begini, ketika saya mengajukan pertanyaan, sebetulnya Pak Denis itu sudah memiliki solusi yang baik ya. Iya, dan itu sudah sangat baik sekali menurut saya. Itu mungkin. Oke. Kira-kira nih, kalau menurut Bapak dari nilai 1 sampai 10 dari performa tadi ya, Iya. kira-kira Bapak akan memberikan nilai berapa tuh? Kalau saya menilai rentang dari 1 sampai 10, saya nilai 80 Bu. Oh, 80. Iya. Kenapa Bapak tidak memberikan nilai 9 atau 10? Apakah masih ada sesuatu yang belum puas gitu dengan hasil tadi? Ya betul Bu, jadi kadang-kadang seperti ini Bu, ketika kita mengajukan pertanyaan itu kita kadang masih kaku ya. Iya. Mungkin komunikasinya yang perlu diperbaiki lagi. Oke, kira-kira nih adakah tindak lanjut selanjutnya yang akan Pak Cecep lakukan dengan coaching? Ya tentunya ada Bu, nanti setelah seminggu dari kegiatan ini kita berencana akan melakukan evaluasi bersama Pak Denis. Tentunya dari rencana-rencana Pak Denis yang tadi sudah diutarakan ya, kita akan evaluasi Bu. Oh, alhamdulillah ya, saya mengapresiasi sekali tindakan Bapak juga sebagai coach dan juga coach. Saya harapkan semoga dari kegiatan ini akan mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak. Ya amin. Ya, Bu Risa. terima kasih ya Pak Ya Cecep. sama-sama Bu Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Denis. Bagaimana kabarnya Bu Risa? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Risa akan melaksanakan coaching. Apakah betul? Iya betul Pak. Saya akan melaksanakan coaching dengan Bapak Cecep. Oh ya. Sebelumnya untuk kegiatan coaching ini, apakah Bu Risa sudah menyiapkan rubrik penilaiannya? Ya alhamdulillah sudah Bapak. Dan saya harap tentunya dalam coaching kan ada aturannya ya, sesuai dengan alur tirta dan penilaian atau pertanyaan yang berbobot untuk Iya, bisa betul. menstimulasi coaching. Terus prinsip coachingnya itu harus ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Risa. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Risa kembangkan?
yaitu kompetensinya yaitu sebagai pendengar yang aktif, Ya. yaitu yang mampu bisa memberikan stimulus bagi coachingnya, terus kehadiran penuh atau present, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, iya. Nah, kemudian proses apa yang ingin Ibu Risa kembangkan dari kegiatan coaching ini? Dari kegiatan coaching ini saya ingin agar si coaching ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik, yaitu saya hanya sebagai sebagai pemberi stimulus saja, tetapi coaching tersebut juga yang akan mendapatkan solusinya. Oke, betul. Nah, dalam kegiatan coaching itu harapannya apa dari kegiatan coaching itu? Saya bisa memberikan yang terbaik untuk coach agar coach tersebut dapat mendapatkan jawaban yang selama ini dia ingin pecahkan, sehingga menemukan solusi yang terbaik untuk pemecahan masalahnya. Nah, dan tekniknya sudah baik, mudah-mudahan pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Bu Risa harapkan. Dan mungkin ketika kegiatan, mohon izin saya bersama Ibu Risa untuk observasi. Ya, baik, Terima Bapak. kasih Bu Risa, Iya. semoga lancar. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Bu Risa. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Risa sendiri? Alhamdulillah baik. Pak Cecep ada kesibukan apa saat ini Pak? Kalau kesibukan kebetulan sih Bu sudah tidak begitu sibuk karena kemarin Ya. kita sudah beres melaksanakan MPLS Bu. Gitu. Iya, Alhamdulillah ya Pak. Iya. Pak Cecep, dari sharing ini nih, ada yang ingin saya tanyakan nih, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan Pak Cecep pada kegiatan ini? Oh iya betul Bu, kebetulan pada waktu itu kan saya sudah bilang ya ke Ibu bahwa akan berkonsultasi. Jadi begini Bu, saya punya masalah Bu mengenai siswa yang belajarnya malas dulu. Oke. Kira-kira hal apa nih yang membuat anak itu malas ya Pak dalam pembelajaran? Jadi begini Bu, kalau di kami khususnya kan di lingkungan pesantren, jadi mereka sepertinya sudah jenuh Bu, karena kan belajar itu dari pagi ya sampai siang, kemudian malamnya juga harus tetap belajar, dan jam 3 itu sudah harus bangun lagi. Mungkin yang saya identifikasi mereka begitu lelahnya Bu. Oke. Menurut pandangan Pak Cecep nih, apa saja kira-kira langkah-langkah yang akan Pak Cecep lakukan untuk merubah pembiasaan pembelajaran malas tersebut? Ya, jadi begini Bu, saya sudah punya rencana ke depan. Jadi nanti untuk pembelajaran itu akan lebih menarik lagi supaya menambah minat mereka untuk belajar. Nah, yang saya rencanakan itu nanti anak-anak itu akan diberikan pembelajaran yang lebih menarik dengan media yang lebih menarik. Kemudian bisa langsung terjun ke lapangan ya Bu. Kalau khususnya pelajaran PKN kan bisa saja dibawa ke desa atau ke kecamatan ya untuk mengamati secara langsung mengenai materi yang diajarkan itu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak Cecep sarannya. Terus apakah hal itu dapat dilakukan kira-kira Pak Cecep dengan peserta didik? Insya Allah bisa Bu, karena kebetulan kalau dari jarak sendiri itu sangat memungkinkan, kan di dekat sekolah itu ada lingkungan pemerintahan ya itu, jadi Insya Allah sangat mendukung Bu. Iya, oke. Kira-kira nih dari kegiatan ini nih, tindakannya Pak Cecep bisa lakukan kapan kira-kira? Nah, rencananya saya akan mempraktekkan kegiatan ini Bu selama 1 bulan ke depan. Kebetulan kan kita tahun ajaran baru, jadi nanti akan diterapkan 1 bulan ke depan. Nanti kita akan evaluasi lagi Bu, seperti itu. Oke. Kira-kira nih ada komitmen tidak untuk berkonsultasi lagi kira-kira kapan perencanaannya Pak Cecep? Jadi begini Bu, saya memiliki rencana kalau itu tidak keberatan, 1 bulan ke depan saya akan bertemu lagi dengan Ibu dan kita ingin mengevaluasi atau Ibu bisa mengevaluasi kegiatan saya, apakah sudah berhasil atau tidak gitu. Oke. Alhamdulillah ya Pak Cecep, mudah-mudahan rencana Pak Cecep dapat berjalan dengan lancar
dan kita akan bertemu lagi 1 bulan ke depan mungkin ya. Iya, amin amin. Oke, terima kasih ya Pak Cece. Ya, sama-sama Bu Risa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risa. Waalaikumsalam Ya, Pak Denis. Ketemu lagi nih. Sekarang saya akan menanyakan setelah pasca observasi. Ya. Dan tadi saya sudah menyimak juga proses dari coaching yang Ibu Risa lakukan kepada Pak Cecep. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu Risa, mengenai proses coaching tadi. Yang pertama, bagaimana menurut pandangan Bu Risa tentang performa kegiatan coaching yang Ibu lakukan? Alhamdulillah tadi kegiatannya berjalan dengan lancar dan pertanyaan-pertanyaannya juga sesuai dengan rubrik penilaian dan pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tematik. Ya. Nah, kalau boleh Ibu Risa menilai sendiri nih, range 1 sampai 10 berapa yang Ibu Risa nilai? Saya menilainya dengan nilai 9 Pak, karena dengan kegiatan tadi dengan coach itu ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan rubrik, coach itu dapat menjawabnya sesuai dengan permasalahan yang didapatkan itu Pak. Nah, Bu Risa barusan menilai dengan 9, memang proses coachingnya berjalan lancar dan sesuai dengan alur kita ya. Saya juga ikut menyaksikan. Apakah masih ada perbaikan dalam proses coaching yang Ibu Risa lakukan? Ada Pak, mungkin perihal komunikasi ya, karena komunikasinya harus secara intens juga dengan coach untuk menanyakan bagaimana sih hasil dari kegiatan atau langkah-langkah yang akan dipecahkan atau solusinya itu. Oh, ya. Dan apakah ada tindak lanjut untuk kedepannya? Untuk tindak lanjutnya nanti kami akan ada pertemuan kembali di 1 bulan ke depannya Pak. Ya, terima kasih Bu Risa sudah menjawab pertanyaan dan menyisihkan waktunya. Semoga apa yang Bu Risa rencanakan dan dari proses tadi sesuai dengan apa yang Ibu Risa harapkan. Ya, amin. Terima kasih, semoga lancar dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Iya, amin Pak. Amin. Terima kasih Bu Risa. Ya. Alhamdulillah kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 sudah selesai dengan baik. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.